Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andri Al-Fatah. Pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan mengenai cara setting awal Revit atau bagaimana cara setting awal template pada Revit. Jadi yang pertama kita bisa mencet new. Lalu di new ini ada beberapa template yang bisa kita lihat di sini. Misalnya ada template construction, architectural, structural, dan lain-lain gitu. Di sini setiap template memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan namanya. Jadi misalnya kita masuk ke structural template. Nah, kita masuk. Sini di structural template ini kita bisa lihat bahwa di structural template ini memiliki proyek browsernya bisa terdapat ada level structural plan yang terdiri dari level satu analytical, level 2 analytical, site, analytical model, dan lain-lain. Dan dan ini adalah proyek browser yang digunakan pada template arsitektural. Nah, coba setelah itu bisa eh, kita bisa mencoba template yang lain. Misalnya kita ingin masuk ke template template eh, ini ya, template construction. Oke. Nah, di sini di template construction ini juga memiliki proyek browser yang sesuai dengan template-nya. Ada level satu, ada level satu, level 2, site, roof, sign plans, 3D views, existing demo, substructure, superstructure, dan lain sebagainya. Dan proyek browser ini digunakan sesuai dengan nama template-nya, yaitu digunakan dalam konstruksi. Lalu kita bisa melihat template yang lain. Jadi misalnya kita akan masuk lagi ke structural template. Kita akan masuk. Nah, di structural template ini juga memiliki proyek browsernya juga. Jadi di sini ada structural plans, ada level satu analytical, level 2 analytical, site, 3D views, analytical model, derivation, dan lain sebagainya. Dan di sini juga terdapat dan ini juga digunakan untuk structural template dan dan di proyek browser ini juga sesuai dengan fungsi dari template-nya. Misalnya analytical model. Analytical model itu digunakan untuk menganalisis struktur struktur pada bangunan dan bagaimana beban-beban bekerja pada sebuah bangunan. Dan biasanya di sub seperti itu mungkin kita tambahin nih untuk new misalnya kita kita
Kita masuk ke construction. Oke. Oke, nah untuk yang construction, bedakan si floornya ini ada level 1, level 2 site, tool, lifting, kemudian yang plan-nya itu level 2. Kan ya untuk setiap masing-masing proyek browsernya. Oke. Nah, ketika kita ke tempat ini kan arsitektur ini kita nih yang arsitektur. eh yang struktural kita, yang arsitektural coba kita itu lagi. Kita buat file baru lagi. Oke. Nah, ini kan arsitektural nih. Nah, setiap masing-masing proyek. Nah, ketika kita ke tempat ini kan arsitektural nih. Kita bisa mau ngegambar dinding misalnya. Di sini dinding ya. Wall. Nah, kita kan di sini akan gambar dinding di sini kan. Seperti ini. Nah, ini kan dinding ya. Kita kalau mau lihat 3D-nya kayak gini. Sini ada, kita bisa cari ada 3D, 3D-nya di sini di properties ya. Eh, Nah, kalau kita ingin melihat 3D-nya, kita pencet yang ini. Yang ini. Nah, kita akan bisa melihat 3D di sini. Lalu kalau kita misalnya ingin nambahin nih bagian yang struktur, misalnya mau pakai beam.
Di struktur, saya kita mau pakai BIM. Nah, kita ingin misalnya ingin pakai BIM nih. Nah, kita kan masuk ke sini ke arsitektur, bukan ke struktur, lalu kita pencet BIM. Nah, misalnya kita gambar BIM-nya di sini. Lalu dan nanti di bagian sini ada level satu, level 2 ada site. Lalu kita klik, ini kok bisa hilang yang ini, yang properties. Sebentar. Nah, ini kan BIM. Desainnya kita bisa terlihat bagian lantai, bagian site-nya. Ini kita ketika kita klik si BIM ini di bagian template arsitektur dia bakal muncul cuma satu doang. Beda lagi nih kita misal di struktur kita bikin, oke samain aja kita bikin dinding dulu ya di struktur misalnya nih. Mana di struktur? Ini hapus dulu, dihapus dulu site-nya. Nah, di sini kan di struktural ini kan kita mau bikin dinding nih, wall. Artinya ini terjadi. Oh, mungkin sekian dari itu saja penjelasan saya. Jadi intinya di setiap template template itu memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan nama template-nya. Jadi kalau struktural untuk struktural, arsitektural untuk arsitektur, atau konstruksi untuk pengerjaan konstruksi. Sekian dari saya, kurang lebih. Mohon maaf apabila kurang lebihnya mohon mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.